Bil, kamu ngapain sih masih gini lagi? Ya kenapa, Cit? Masa tamu mau diusir? Ya nggak gitu, Bil. Aku udah beberapa kali bilang sama kamu, Bil, stop gangguin aku. Bil, stop ngejar-ngejar aku. Karena aku udah punya pacar kan. Dan kamu juga tolong dong hargain pacar aku. Ya, aku selalu menghargai hubungan kamu kok. Cuma apa salahnya sih kalau aku bersilaturahmi ke sini untuk ya silaturahmi dengan kebaikan kita? Kalau menurut aku sih salah, karena posisinya aku udah punya pacar. Ya kenapa? Kan masih pacaran, belum nikah. Lagian aku kesini tuh berniatan baik. Ya gak bermaksud untuk apa-apa. Yakin? Maksud kamu nggak ada maksud apa-apa? Ya ada sih. Cuma kan sebelum janur kuning melengkung, apa salahnya sih aku deketin kamu? Kalau kamu udah punya suami dan kamu sudah minimal kamu dilamar kayak sama pacarmu itu, baru aku gak mau gangguin kamu. Kamu paham gak sih? Udah beberapa kali aku bilang, aku nggak mau sama kamu. Jadi aku minta tolong dong sama kamu, kamu stop gangguin aku. Karena aku udah nyaman sama pacar aku, Bil. Cit, apa salahnya sih aku berjuang? Lagian, kamu kan tahu sendiri, aku kalau sudah berjuang sama seorang cewek, aku gak pernah menyerah sebelum aku mendapatkannya. Bil, udah dong, kamu jangan egois. Keras kepala banget sih jadi cowok. Keras kepala itu karena aku tuh sayang sama kamu. Ternyata ada yang sayang selain aku. Aku pamit, aku mundur. Assalamualaikum. Oh, ternyata kayak gitu, Val. Kamu balas dendam sama aku bawa cewek lain ke rumah kamu. Makasih, Val. Citra? Kamu kok ada di sini? Katanya kamu lagi dalam bahaya. Iya, aku juga dapat informasi kamu dalam bahaya di sini. Hah? Kok bisa sih? Ya aku nggak tahu juga. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu juga nggak apa-apa kan? Ya aku nggak apa-apa, aku dari rumah langsung ke sini tiba-tiba. Ya aku bentrok masih sama kamu. barusan di proyek langsung ke sini karena ada telepon kamu dalam bahaya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Soalnya aku juga dapat kabar kalau kamu lagi dalam bahaya, makanya aku buru-buru datang ke sini. Makanya aku cuma pakai jaket. Ya kayak gini aja langsung cus barusan. Iya, alhamdulillah aku nggak apa-apa. Kamu gimana? Ya aku juga nggak apa-apa, kamu bisa sendiri kan? Terus yang lagi dalam bahaya itu siapa? Iya, aku juga nggak tahu. Berarti kita berdua nggak apa-apa kan? Ya udah kalau kamu emang nggak apa-apa, aku balik pulang. Assalamualaikum. Cit. Bentar Apa dong. lagi? Iya bentar, aku juga mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagian? Ya aku mau ngejelasin sesuatu sama kamu. Mau jelasin apa lagi? Apa yang perlu diperjelas? Semuanya udah jelas, Pak. Kamu jangan kayak gini dong. Oke. Aku menghindar dari kamu karena aku cemburu. Karena laki-laki itu. Juga sebaliknya kan? Kamu cemburu sama wanita yang ada di rumah. Kamu pikir aku nggak cemburu? Cit, kamu cuma salah paham. Val, kamu paham gak sih? Kalau laki-laki udah ketahuan, jawabannya itu salah paham, terserah ya udah kalau nggak percaya. Apa kabar dengan aku, Cit? Terus, kamu juga salah paham, terserah kayak gitu. Sedangkan laki-laki juga ada di rumah kamu. Ya, itu kan cuma main aja ke rumah Ya aku. sama. Kalau kamu tahu sesungguhnya alasan kenapa Diva ada di rumah, kamu akan bisa dengerin aku, Cit. Udah lah, Val, aku juga nggak butuh penjelasan lagi. Sekarang umurnya udah kelar kan. Jadi aku minta tolong sama kamu, nggak usah dibahas lagi, Val. Iya harus dibahas lagi, Cit. Karena aku mau ngejelasin sama kamu. Waktu itu, waktu ke rumah dan ada Diva, aku itu minta tolong sama Diva, Cit, untuk ngejelasin sama kamu. Aku ingin tahu siapa laki-laki itu yang ada di rumah kamu. Apa itu pacar kamu? Apa itu tunangan kamu? Apa itu teman dekat kamu? Aku minta tolong sama Diva. Ya kalau gitu sama dong. Tapi beda, Cit. Kalau Diva udah aku anggap teman aku sendiri. Alah, Val, kamu tahu nggak?
nggak ada dalam pertemanan itu cowok cewek, nanti tuh ujungnya pasti lo ada rasa. Cit, gimana dengan kamu? Laki-laki itu ada di rumah kamu dan dia aku datang nyatakan cinta sama kamu. Tapi aku Bedanya nggak di mana? mau. Aku nggak mau sama dia. Oke, kita telepon sekarang Diva. Kalau kamu nggak percaya, kamu mau percaya selanjutnya itu terserah kamu. Yang penting aku nggak ada apa-apa sama si Diva. Kalau enggak, kamu lihat sosial media si Diva. Di sana ada pasangan si Diva. Kamu lihat, ya dengan seksama. Di situ ada pasangannya kan? Terus kamu ngundang Diva ke rumah kamu tuh jelasin apa? Ya udah, kita duduk dulu. Kita duduk aja biar kamu nggak capek, oke? Jangan cemberut terus. Kamu mau tahu Diva ada di rumah itu kenapa? Udah, kamu kalau Yang pertama, aku mau minta tolong sama si Diva buat pastikan cowok itu siapa. Sebenarnya aku udah tahu kalau cowok itu yang ngejar-ngejar kamu kan. Yang kedua, kalau bukan Diva yang tadi tahu, kamu nggak bakal mau ngejelasin sama aku. Abil itu emang sering datang ke rumah, tapi aku nggak pernah sedikit pun ngerespon lebih, karena aku nggak mau naruh harapan palsu ke dia. Ya ngapain kamu ngasih harapan sedangkan kamu udah ada aku? Ya meskipun kamu nyangkanya aku sama Abil itu nggak bakal mungkin, karena aku tuh nggak mau sama si Abil meskipun Abil itu ngejar-ngejar aku terus. Cit, kenapa aku suruh Diva ke rumah? Karena aku sangat sayang sama kamu, Cik. Tapi dalam kejadian ini, sepertinya kita berdua itu salah paham. Si Abil itu orang yang ngejar-ngejar kamu, dan Diva itu orang yang mau ngebantuin aku ngedapetin kamu lagi. Karena rasa aku, sayang aku sama kamu itu sangat besar. Cit, aku salah. Aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf, Al. Aku terlalu egois. Kamu gak egois kok, yang egois aku. Coba aja waktu itu aku nunggu penjelasan kamu, gak langsung pergi. Mungkin pas ya hubungan kita gak morat-marit kayak ini. Jadi kita harus belajar dari kesalahan ini. Kita gak boleh egois, kita gak boleh salah paham. Karena setiap masalah harus kita bicarakan dengan santai. Jadi mulai sekarang kita harus selalu sadar diri ya siapa yang salah, dan kita harus sama-sama ngalah biar hubungan kita ke depannya baik-baik saja. Tapi bentar, kamu yang bilang aku ada dalam bahaya itu siapa? Anak buah kamu. Si Berto. Berto ke rumah kamu? Enggak, dia telepon aku. Dia sampai mohon-mohon buat nyamperin kamu di taman sini karena kamu dalam bahaya. Sama, aku yang telepon juga Berto. Kok bisa sih? Dia sampai suaranya kayak yang nangis kayak gitu, kayak beneran. Dia bilang gak kuat sendirian bos, kayak gitu. Aku dibilang lagi berbahaya dan kamu juga dibilang lagi berbahaya. Terus tujuan si Berto apa ya? Bos, sudahlah. Bos tidak perlu tahu alasan saya apa. Yang penting, bos dengan Mbak Citra sekarang sudah bersatu. Berto? Berto? Sejak kapan kamu ada di situ? Ya dari tadi bos, saya mantau bos. Udahlah bos, balikan aja dan cepat lamar Mbak Citra bos. Berto, sini kamu. Berto, maksud kamu apa ini semua? Bos, saya ini tahu bos. Rasa cinta bos sama Mbak Citra itu besar. Dan sedikit banyak, saya juga tahu perasaan Mbak Citra kepada bos. Udahlah, jangan terpisahkan karena hal yang sepele bos. Oke Berto, aku makasih banyak sama kamu ya. Mungkin kita sempat mau dipisahkan dengan masalah yang sepele, betul kata kamu. Tapi dengan adanya perjuangan kamu menyatukan kita dipertemukan di sini. Saya banyak-banyak terima kasih sama kamu. Ternyata kamu mau menemani saya
dalam keadaan susah maupun saya senang. Sekali lagi saya terima kasih sama kamu ya. Siap bos. Bos, saya hanya mau minta satu aja bos. Apa itu? Cepat lamar Mbak Citra bos, agar tidak ada cengcurut lagi yang mau ngerebut Mbak Citra. Udah saya pantau dari sana bos. Udah, kamu kalau masalah ini nggak usah ikut campur. Siap bos. Kamu bawa mobil? Bawa di sana bos, jauh. Ya udah. Berto. Dengerin tuh si Berto. Berto Kenapa? aja ngerti, cepet lama aku. Masa iya, aku cuma digantungin terus, aku kan ngerti. Iya sabar. Kan Kabar apa sih? kan aku udah janji sama kamu kalau kita akan segera menikah. Cuma karena adanya masalah salah paham kemarin kan. Kamu dari awal, aku mau matengin kalau aku, kehidupan aku. Aku pikir kamu tuh sekarang bukan cuma udah mateng, tapi kamu tuh udah lembek, udah kematengan. Ya udah, iya aku akan lamar kamu, kita akan menikah. Cuma sabar dulu, semuanya butuh proses kan. Bukan proses aku mau deketin kamu. Kita harus persiapkan semuanya kan. Aku harus izin sama keluarga aku dan kamu juga harus bilang sama keluarga kamu. Kamu dong, kenapa aku yang ngomong? Iya kamu dulu dong yang ngomong. Ya kamu lah. Ya maksudnya kamu dulu ngomong, aku baru ajak keluargaku ke keluarga kamu. Ya kalau kamu emang gentle, kamu harus langsung dong bawa surprise. Apalagi orang tua aku kan udah tahu kalau kita udah berhubungan lama banget. Video call siapa tuh? Ibu. Kamu ngapain nelfon ibu? Iya aku mau bilang sama ibu, nggak diangkat. Ya udah aku voice note aja. Mam. Assalamualaikum Bu. Bu, besok Noval pulang ke rumah ya. Noval mau jemput bapak sama ibu. Kita pergi ke rumah si Citra Bu. Aku mau ngelamar si Citra. Ya udah Bu. Assalamualaikum. Nih, udah tahu kan? Jadi aku sudah berencana sama keluargaku. Asal kamu tahu Cit, aku datang ke rumah kamu waktu itu. Aku bawa apa? Mau apa emang? Ya udah kamu ikut aku ke mobil ya, karena barang itu selalu aku bawa. Barang apaan sih? Yang jelas bisa membuat kamu bahagia dan kamu akan menjadi milik aku selamanya. Yaudah yuk, gendong. Gendong. Kan udah lama nggak gendong. Oke? Oke. Boleh pinjam jarinya nggak? Jari? Ya, Pinjem jari aku. kayak gini. Kayak gini maksudnya. Ya udah, nih. Ini sebagai pengikat kamu dulu. Sayang, ini serius? Serius sayang, karena aku mau ngedapetin kamu nggak main-main dan rasa aku sama kamu itu benar-benar besar. Terima kasih banyak ya. Asal kamu tahu rasa sakit aku saat ada laki-laki itu di rumah kamu. Aku bawa cincin itu. Aku hampir frustasi mau buang cincin itu. Ya ampun, sayang, Tapi aku minta maaf banget ya. tapi mungkin kekuatan cinta kita terlalu besar sehingga kita dipertemukan kembali. Kita juga harus berterima kasih sama Berto karena ini semua udah rencana Berto sayang. Kalau itu pasti sayang. Yang terpenting aku sekarang bisa bersama kamu lagi. Aku janji aku selalu akan menjaga kamu seperti aku menjaga ibuku. Makasih banyak ya sayang. Kamu juga janji ya, nggak boleh egois lagi dan nggak boleh berteman sama laki-laki yang nggak jelas. Iya sayang, aku bakal janji sama kamu dan kamu pun harus janji sama aku karena aku lihat kamu udah tulus. Fisik bisa kita rubah, materi bisa kita cari, tapi orang yang tulus tidak datang dua kali. Cek menyala nih, Noval nih bos, tampreng dong. Mwah, ting. Ya udah yuk. Gimana? Udah siap belum? Udah siap 110%. Ya enggak, besok kan aku udah mau ke rumah kamu sama orang tuaku. Aku nanti malam berangkat jemput ibu sama bapak. Ya udah kamu hati-hati, semoga dengan tujuan baik kamu semua kedepannya bakal lebih Tapi baik lagi. beneran udah siap.
Ya, kalau aku siap 110% ya, nggak tahu kalau kamu. Ntar cowok itu datang lagi ke rumah kamu. Udah, kalau kamu emang niatnya bagus buat teman aku, kamu tuh jangan peduliin apa yang akan terjadi di luar sana. Yang penting kamu sudah mau ya ngelamar aku, ya kita jalin hubungannya dengan baik ke depannya. Iya, harus lebih baik dong. Kalau nggak lebih baik, ngapain aku lamar kamu? Ya udah, semoga tujuan kita berdua bakal selalu Ya baik, nggak ada lagi cowok yang datang ke rumah kamu. Tapi kalau kamu udah dilamar aku kan kita bakal serumah. apa? Ya kita bakal serumah. Karena aku nggak mau tunangan, kita kan langsung nikah besok. Kamu langsung mau nikah? Ya udah, ngapain masih tunangan-tunangan, sama aja. Mending kita langsung nikah. Kamu sayang aku sayang kamu. Jadikan masalah yang kemarin itu, salah paham yang kemarin itu sebuah pelajaran untuk lebih baik kita ke depannya. Oke. Ya udah. Nanti malam aku berangkat ya. Kamu mau langsung pulang atau gimana atau lagi? Kalau enggak, aku bantuin kamu untuk mempersiapkan apa aja yang bakal kamu bawa. Ya udah, kita tulis dulu apa yang harus kita persiapkan. Yuk.